Selamat pagi, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Di dalam Mazmur 34 ayat 19, firman Tuhan berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudaraku, ada titik dalam kehidupan ketika seseorang tidak lagi berkata, Tuhan ubahlah keadaanku. Tetapi orang itu hanya mampu berkata, Tuhan, tolong aku untuk bertahan. Ada musim ketika doa terasa seperti jalan terakhir. Kita sudah mencoba berbagai cara, kita mencari berbagai solusi, kita berbicara kepada banyak orang, tetapi keadaan kita tidak kunjung berubah. Bahkan terkadang kita merasa bukan hanya keadaan yang hancur, diri kita sendiri pun mulai kehilangan kekuatan. Di titik seperti itu muncul pertanyaan yang sangat manusiawi. Di manakah kau Tuhan? Di dalam Mazmur 34 memberikan jawaban yang sangat dalam. Dikalimatkan Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Saudaraku, perhatikan kata dekat. Daud tidak mengatakan bahwa orang percaya tidak akan mengalami patah hati. Daud juga tidak mengatakan bahwa orang yang mengikut Tuhan akan selalu berada di dalam keadaan atau kondisi yang baik. Tapi justru Alkitab secara realistis mengatakan bahwa orang benar pun mengalami banyak kesesakan. Iman bukan berarti kita tidak pernah masuk lembah kekelaman, saudaraku. Iman berarti kita percaya bahwa ketika masuk dalam lembah kekelaman sekalipun, Tuhan tetap bersama dengan kita. Hari ini saya bawa renungan ini karena seringkali kita selalu berkata di mulut kita, di hati dan pikiran kita. Kita pernah ngomong begini ketika, Tuhan, aku sudah tidak lagi mampu untuk bertahan atau berdiri. Betul ya saudaraku ya. Kita hidup mengiring Kristus itu bukan jalan mudah. Apapun kita pasti mengalami tantangan. Mungkin teman-teman semua pencinta renungan The Message juga sedang mengalami di titik-titik terendah hidup yang sedang kau alami hari ini. Aku tahu pastor yang terbaik bagaimana aku memanjakan hati Bapa di surga mengiring Tuhan Yesus. Tapi fakta memang ada bahwa aku sedang ada di titik terendah hidupku hari ini. Pukulan demi pukulan, tantangan demi tantangan seringkali meluluh lantahkan hidupku. Betul saudaraku. Maka pada renungan pagi hari ini saya cuma mau katakan titik terendah itu bukan berarti Tuhan sedang menjauh kepada kita. Karena seringkali kita mengukur kehadiran Tuhan itu berdasarkan kondisi atau keadaan kita. Seakan-akan ketika doa kita terjawab, kita bisa berkata Tuhan itu baik dan dekat kepadaku. Ketika kebutuhan-kebutuhan, keinginan kita dicukupkan, seakan-akan kita bisa berkata Tuhan itu baik, Tuhan itu sayang kepadaku. Ketika masalah itu bisa selesai, kita melewati jalan-jalan sulit dan kita bisa berkata Tuhan itu menyertaiku. Tetapi bagaimana ketika doa kita tidak kunjung ada jawaban? Bagaimana ketika pintu yang kita harapkan terbuka justru malah tertutup rapat, saudaraku? Bagaimana ketika orang yang kita percaya menusuk kita balik dan mengecewakan kita, bahkan menghabisi kita luar biasa? Bagaimana ketika ekonomi kita sulit, keluarga kita mengalami tekanan, pelayanan terasa berat, masa depan terlihat suram dan gelap? Apakah Tuhan menjadi jauh? Tidak, saudaraku. Ini perenungan saya juga di hadapan Tuhan. Tidak, saudaraku. Mazmur 34 ayat 19 justru mengatakan bahwa Tuhan dekat kepada orang yang patah hati. Apapun tantanganmu hari ini, apapun yang sedang kau alami, saudaraku, Dia dekat kepada orang-orang yang patah hati. Artinya, kedekatan Tuhan tidak ditentukan oleh kenyamanan keadaan kita. Amin, saudaraku ya.
Kadang-kadang kita tidak merasakan Tuhan bukan karena Tuhan menjauh, bukan Tuhan meninggalkan kita, tetapi karena penderitaan membuat hati kita terlalu lelah untuk menyadari bahwa Dia masih eksis dalam hidupmu dan hidupku. Seperti seorang anak kecil yang sedang digendong ayahnya, ketika anak itu menangis karena sakit, dia mungkin tidak melihat wajah ayahnya, tetapi tangan sang ayah tetap memegangnya. Maka boleh saya katakan begini, saudaraku, tidak melihat bukan berarti tidak dipegang. Tidak merasakan bukan berarti tidak dipelihara. Maka sekali lagi, titik terendah yang sedang kita alami atau kita lalui bukan berarti Tuhan meninggalkan atau menjauhkan diri dari kita. Tuhan tidak selalu menghindarkan kita dari lembah, saudaraku. Ingat baik-baik hal itu. Ini bagian yang paling sulit kita terima sebagai manusia. Kenapa pastor ngomong begitu? Saya pun mengalami, saudaraku. Karena kita ingin Tuhan menjadi pribadi yang selalu mengeluarkan kita dari masalah. Itu loh kekanak-kanakannya kita, ketidakdewasaan kita. Tetapi kalau kita lihat dalam banyak bagian Alkitab, Tuhan tidak selalu menghindarkan umatnya dari lembah. Malah justru kita bisa membaca dalam setiap firman Tuhan yang disampaikan, Dia justru menyertai umatnya di dalam lembah itu, saudaraku. Mazmur 23 ayat 4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Daud tidak berkata, aku tidak pernah masuk lembah. Dia berkata, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena aku punya Tuhan yang beserta denganku. Amin, saudaraku. Memang ada lembah yang memang harus kita lewati. Memang ada musim yang tidak bisa dipercepat. Memang ada proses yang tidak dapat dilewati dengan jalan pintas. Memang ada penderitaan yang tidak langsung Tuhan singkirkan. Tapi janji terbesar bukan bahwa lembah itu tidak ada. Ingat baik-baik, janji terbesarnya adalah Engkau besertaku, Allahku. Wow, ini yang menguatkan saya. Ini yang menguatkan Anda semua yang mendengar renungan pagi hari ini. Jangan takut. Apapun kondisimu hari ini, janji Tuhan, ingat baik-baik, Dia beserta dengan kita. Tuhan tidak selalu menjanjikan perjalanan tanpa air mata, saudaraku, dalam mengiring Kristus. Untuk tetap kita proper di mata Bapa dengan segala keadaan hidup kita. Tetapi Dia menjanjikan penyertaannya yang sempurna di tengah air mata yang kita lalui. Di tengah lembah kekelaman yang begitu susahnya. Penderitaan yang begitu menyakitkan dan mengecutkan hati kita. Tapi percayalah, Dia beserta dengan kita. Amin, saudaraku ya. Karena pemeliharaan Tuhan itu terkadang terlihat seperti aku masih bisa bertahan. Itu pemeliharaan Tuhan. Kita sering memiliki definisi yang terlalu sempit tentang pemeliharaan Tuhan. Kita selalu berpikir Tuhan memelihara aku kalau masalahku selesai. Kalau apapun persoalan yang kuhadapi, penyakitku sembuh, pintu terbuka, semua planning hidupku berjalan dengan baik, hidupku kembali di dalam zona nyaman. Itu kita berpikir bahwa Tuhan sedang memelihara kita. Saudaraku, saya tidak katakan itu bukan pemeliharaan Tuhan. Tentu semua itu bisa menjadi bentuk pertolongan Tuhan. Tetapi terkadang pemeliharaan Tuhan itu hadir dalam bentuk yang jauh lebih sederhana. Hari ini ketika kita masih bisa melihat mentari pagi, itu pemeliharaan Tuhan loh, saudaraku. Amin. Hari ini kalau kita masih bisa duduk di kursi kita, masih bisa berdiri, berjalan ke sana ke sini, duduk, semuanya masih baik, itu pemeliharaan Tuhan. Hari ini kalau kita masih bisa berdoa dan berkata, Pak, terima kasih untuk berkat-Mu. Tuhan Yesus, thank you untuk tuntunan-Mu. Itu pemeliharaan Tuhan. Hari ini kalau kita masih mampu berkata, Tuhan, I believe in you. Apapun yang kulihat hari ini, aku tetap percaya
Engkau besertaku. Itu pemeliharaan Tuhan. Dan kalau sampai hari ini kita masih belum menyerah dengan keadaan kita, itu berkat Tuhan, saudaraku. Amin, saudaraku. Jadi jangan meremehkan kasih karunia Tuhan hanya karena hidupmu belum kembali seperti apa yang engkau inginkan. Bisa jadi fakta bahwa engkau masih berdiri hari ini adalah bukti bahwa tangan Tuhan masih menopangmu. Ada peperangan yang tidak diketahui orang lain. Ada air mata yang tidak pernah terlihat oleh orang lain. Ada doa-doa yang kita lantunkan hanya Tuhan dan kita yang tahu. Dan mungkin engkau bertanya, mengapa aku masih di sini? Tapi mungkin Tuhan sedang berkata, karena aku masih memegangmu dan sedang memprosesmu. Amin, saudaraku. Amin. Tetapi ingat baik-baik, Tuhan memperhatikan setiap kita yang remuk hatinya. Mazmur 34 ayat 19 tidak berkata Tuhan dekat kepada orang yang sempurna. No. Tidak dikatakan Tuhan dekat kepada orang yang selalu kuat. Tidak. Tidak dikatakan Tuhan selalu dekat kepada orang yang tidak pernah gagal. Tidak, saudaraku. Tetapi dikatakan Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ini menunjukkan karakter Allah. Dunia selalu menghargai orang yang kuat, yang sukses, yang berhasil di mata dunia. Tapi ingat, Tuhan memperhatikan setiap kita yang sedang remuk hati kita. Tuhan tidak jijik dengan kegagalan kita. Tuhan tidak anti dengan kejatuhan kita. Dia tidak anti dengan kelemahan kita. Kita sering menyembunyikan kelemahan karena takut dianggap gagal. Kita mencoba untuk tampil sempurna di mata banyak orang. Tapi kita menangis sendirian ketika tidak ada orang. Kita mengatakan, I'm fine, aku baik-baik aja. Padahal hati kita sedang berteriak meminta tolong. Tapi Tuhan tidak tertipu oleh penampilan kita. Dia melihat hatimu dan hatiku. Dan kabar baiknya adalah Tuhan tidak menunggu kita menjadi kuat untuk mendekati kita. Justru ketika kita tidak kuat lagi, Dia datang memelukmu, menguatkanmu, menopangmu, dan membawa kita untuk terbang tinggi bersama dengan Dia. Maka sekali lagi, saudaraku, jangan membuat keputusan kekal karena musim yang sementara terjadi dalam hidup kita. Karena salah satu bahaya terbesar di titik terendah kehidupan manusia itu bukan hanya penderitaan itu sendiri, tetapi kesimpulan atau keputusan yang salah yang kita buat ketika kita sedang ada di dalam lembah penderitaan itu. Karena kita merasa gagal, kita berkata, aku memang orang nggak berguna, aku memang nggak dikasihi Tuhan, aku memang orang terbuang atau sebagainya. Kadang bisa begitu, saudaraku. Betul nggak? Atau mungkin kita sedang mengalami penolakan, kita bisa berkata, sudahlah, tidak ada seorang pun yang menghargai hidupku. Gak ada yang butuh aku. Udahlah, Tuhan tidak pernah jawab doaku, memang Dia tidak pernah mempedulikan aku. Atau ketika kita sedang suntuk gelap hidup kita, seakan-akan masa depan kita tidak tahu. Kita bisa berkata, masa depanku sudah end up, selesai, udah. Game over, udah gak ada jalan keluar. Hati-hati, saudaraku, hati-hati dengan ucapanmu. Hati-hati dengan perkataanmu, hati-hati dengan sikap hatimu. Jangan membuat kesimpulan kekal berdasarkan keadaan sementara yang kau lihat. Musim bisa berubah, keadaan berubah, perasaan bisa berubah. Tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Maka belajarlah untuk bertanya, Tuhan, apa yang sedang Engkau bentuk dalam diriku dari keadaanku ini? Sebab mungkin Tuhan sedang membentuk ketekunan, kedewasaan, kerendahan hati, ketergantungan kita kepada Dia. Dan Tuhan sedang membentuk sebuah giant faith, iman yang besar kepada Dia untuk benar-benar mengiring putra tunggalnya sampai di titik tertinggi melalui lembah kelam ini. Saudaraku, ingat baik-baik, Tuhan tidak hanya memelihara hidup kita, Dia memelihara iman kita. Ini yang paling penting. Pemeliharaan Tuhan bukan sekedar membuat kita tetap hidup secara fisik, tapi Tuhan ingin membawa kita sampai kepada tujuan kekalnya. Maka dari itu, terkadang Dia mengizinkan kita mengalami keadaan yang membuat kita sadar bahwa aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Di titik terendah itu, Tuhan sedang menghancurkan ilusi bahwa kita bisa berdiri sendiri dengan kehidupan kita. Maka melalui keremukan dan titik terendah itu,
kita sadar, aku butuh Tuhan. Aku butuh Tuhan pegang hidupku. Aku butuh Tuhan pelihara hidupku. Aku butuh Tuhan di hari esok. Aku butuh Tuhan dan pribadinya. Maka melalui renungan pagi hari ini, saudaraku, bangkit ya. Mungkin kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tetapi kita tahu, kita berada di tangan Tuhan yang memelihara. Tangan Tuhan yang hidup, yang sempurna, yang selalu merancangkan yang terbaik untuk hidupmu dan hidupku. Amin ya saudaraku ya. Kiranya renungan ini jadi berkat. Tetaplah maju, tetaplah kuat. Tuhan beserta denganmu. Renungan The Message. Jesus is our message. Haleluya. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan ini. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata, dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.